Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati sahibul majlis Bapak Haji Ramayuli beserta keluarga, Bapak Jul dan juga para ibu-ibu jamaah majlis Az-Zakir yang insya Allah diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali dan dalam majelis Az-Zakir yang insya Allah penuh barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiadalah duduknya kita, tiadalah hadirnya kita, insya Allah diampunkan segala dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan keberkahan dalam hidup kita dan senantiasa diberikan panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak segan-segannya mengingatkan untuk diri kita untuk senantiasa bersyukur atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala, karena suatu kewajiban buat kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat berapa? Surat apa? Ibrahim 7. Ibrahim ayat 7. Oh itu ya. Saya baru pengen nyebutin, siapa yang jawab dapat marjan 1 botol. Ternyata ada di situ ya. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi lamnya itu lam takkid, Ibu. Penekanan. Jadi kalau bahasa Arab itu ada lam larangan, ada lam nafiyah, ada lam takkid istilahnya. Jadi penekanan. Apabila kamu bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan. Dan rizki Allah itu tidak berupa uang saja, tidak berupa harta saja, tetapi rizki kesempatan, panjang umur dan sebagainya itu merupakan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita diberi sehat walafiat itu juga rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anggota keluarga kita semuanya sehat walafiat itu juga karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya ketika kita menghitung anugerah Allah tidak bisa kita mampu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Surah An-Nahl. Ya, mungkin nanti bisa dicek Pak Jul ayat 70-an kalau nggak salah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung akan nikmatku, kata Allah, tidak akan mampu. Ya. Dari segi oksigen saja misalnya yang kita rasakan pada saat ini, berapa puluh tahun kita sudah menghirup daripada oksigennya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kalkulasikan di rumah sakit, berapa ratus juta, berapa puluh tabung yang kita sudah gunakan ya. Sedangkan harganya satu tabung aja di atas 1 jutaan kalau nggak salah wajibnya. Ya, di rumah sakit itu baru dari segi oksigen, belum gerak badan kita. Umpama kaki kita habis bangun tidur tidak bergerak, apa yang kita rasakan? Rasa sakit yang kita rasakan. Kesemutan aja kita minta tolong kan? Apalagi misalnya langsung tidak bergerak. Nah,
Maka nikmat sehat inilah yang seringkali dilupakan oleh manusia. Jadi nikmatani magbud. Jadi suatu nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat sehat. Sering dilupakan oleh manusia. Maka kita bersyukur bisa diberikan sehat walafiat. Saya agak sedikit flu aja agak kebingungan. Itu baru flu aja. Suara kok agak bindeng. Jadi ngomong juga kurang nyaman. Batuk terus. Itu baru sedikit itu aja. Ya kita udah mengeluh. Maka nikmat sehat itu penting sekali. Ya tangan kita nggak bergerak ataupun apa yang sakit itu adalah yang rasa kurang di dalam diri kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada seorang sahabat yang memohon kepada Rasul untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk digolongkan kepada orang-orang yang sedikit. Karena golongan sedikit itulah golongan orang-orang yang bersyukur. Min ibadiyas syakur. Jadi orang-orang yang bersyukur itu sangat sedikit dari kalangan manusia. Maka ada seorang sahabat Nabi yang memohon kepada Allah untuk digolongkan kepada orang-orang yang sedikit. Ternyata orang sedikit itu adalah orang-orang yang bersyukur. Ya, maka itu menjadi pelajaran buat kita bersama. Apapun kondisinya tetap kita mengedepankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali manusia terjebak cuma hanya satu hal saja, misalnya kekurangan rezeki dan sebagainya, kita tidak bersyukur. Tapi ternyata di balik itu kesempatan panjang umur ya dalam taat ya itu suatu anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jadi tidak akan mampu kita untuk menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya seringkali mengatakan ingin melihat orang yang rasa syukur tentang kesehatan bisa ke rumah sakit gitu. Kita bisa lihat rumah sakit betapa orang banyak yang kurang sehat kan, dari segi kesehatannya ya, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih sehat maka kita gunakan sama-sama usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah dalam taat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya karena tidak panjang kita hidup di dunia ini, dan dunia itu adalah mata'ul ghurur ya, yang melenakan ya kan, yang melenakan, yang melalaikan, bisa berpotensi kepada kebaikan, bisa berpotensi kepada keburukan. Nah, tinggal nilai-nilai agama lah yang mengarahkan kita ini, nilai-nilai iman lah yang mengarahkan kita ini. Kalau imannya tebal maka dia akan terjauhkan daripada perkara-perkara yang buruk. Kalau imannya kurang ya dia akan terlenakkan dengan keadaan dunia ini. Maka seringkali Nabi dalam sebuah sabdanya hayya bina nu'minu sa'ah, yang mengajak para sahabatnya untuk beriman sejenak. Maksudnya apa? Untuk selalu menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Ya. Untuk selalu mengupdate dan mengupgrade. Upgrade itu meningkatkan, update itu memperbarui. Jangan status aja yang kita update dan upgrade. Ternyata keimanan juga harus perlu update dan upgrade. Ditingkatkan dan diperbarui. Ya. Maka jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaruilah keimanan kamu dengan apa? Menyebut kalimat la ilaha illallah. Karena memang dalam hidup ini adalah tauhid. Dalam hidup ini adalah keimanan. Ya. Mengisi kehidupan ini apalagi kalau bukan keimanan, taat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirnya kita di dalam majelis yang mulia ini mudah-mudahan ini mendorong kita untuk senantiasa istiqomah dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umat baginda Rasul, istiqomah dalam manhaj dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak bacaan selawat. Saya tidak seringkali mengatakan bahwa selawat tidak dibaca ketika lagi bulan Maulid aja.
Tetapi sirah nabawiyah kita patrikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya momentum bulan Maulid, tetapi sepanjang tahun, sepanjang bulan kita harus banyak baca selawat, mengkaji sirah nabawiyah, ya. Oke, nanti sekali-kali bisa juga per bulan sekali ya kajian sirah nabawiyah. Mungkin Ustaz Firmansyah, beliau pakarnya terhadap tentang sirah nabawiyah. Jadi